Perkenalkan, nama saya Deris Agung Fareza dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang standar pengujian material ASTM. ASTM atau American Standard Testing and Material adalah sebuah organisasi dunia yang mengembangkan standarisasi teknik untuk material, produk, sistem, dan jasa. Organisasi standarisasi internasional yang bersifat sukarela ini berpusat di kota Pennsylvania, Amerika Serikat. Pada tahun 1898, sekelompok insinyur dan ilmuwan yang dipimpin oleh Charles Dudley membentuk ASTM. Pembentukan ini ditujukan untuk mengatasi masalah keretakan rel pada industri kereta api. Tim ini mengembangkan standar untuk baja yang digunakan membuat rel tersebut. Saat ini ASTM internasional sudah memiliki kantor di Belgia, Kanada, Cina, Peru, dan kota Washington DC. Standar ASTM banyak digunakan di berbagai negara dalam rangka penelitian akademisi maupun dunia industri. Contoh uji standar ASTM pada material baja. Metode uji standar ASTM A255 untuk menentukan kerasnya baja. Metode uji standar ASTM E45 untuk menentukan konten inklusi baja. Yang pertama yaitu ASTM A255, metode uji standar untuk menentukan kerasnya baja. Selama pengujian ini, salah satu ujung benda uji silinder berdiameter 1 inci dipadamkan dengan air dan respon pengerasan diukur sebagai fungsi jarak dari ujung yang dikuench. Dalam kerangka standar ini, dua metode uji untuk menentukan kekerasan baja dijelaskan: uji quenching akhir kuantitatif atau uji Jomny, dan metode uji untuk menghitung kekerasan baja dari komposisi kimia. Metode perhitungan dalam metode uji ini hanya berlaku untuk senyawa kimia seperti karbon, mangan, silikon, nikel, kromium, molibdenu, tembaga, dan vanadium. Hardenability adalah ukuran kedalaman di mana baja akan mengeras saat dikuench dari suhu tinggi. Dalam uji quench, kedalaman pengerasan adalah jarak antar sampel dari ujung yang dikuench yang berkorelasi dengan tingkat kekerasan yang diberikan. Nilai yang ditampilkan dalam inci adalah standar diterima sebagai standar. Nilai yang diberikan dalam tanda kurung hanya untuk tujuan informasional. Kekerasan baja mengacu pada kemampuannya untuk menahan deformasi saat beban diterapkan. Hardenability mengacu pada kemampuan untuk mengeras hingga kedalaman tertentu dalam kondisi tertentu. Kedua, metode uji standar untuk menentukan konten inklusi baja ASTM. Di antara metode mikroskopis ada 5 sistem pemeriksaan yang diterima secara umum. Dalam metode mikroskopis ini, inklusi ditugaskan ke kategori berdasarkan kesamaan morfologisnya, belum tentu identitas kimianya. Dalam ruang lingkup standar, metode metalografi yang memberikan diferensiasi sederhana antara inklusi yang berubah secara morfologis dijelaskan. Metode ini terutama diarahkan ke tingkat inklusi. Tergantung pada jenis dan sifat baja, metode mikroskopik atau mikroskopis atau kombinasi dari dua metode digunakan untuk menentukan konten inklusi. Dalam industri baja tidak mungkin diproduksi tanpa inklusi. Oleh karena itu, upaya untuk mendapatkan baja bersih telah difokuskan pada pengurangan inklusi atau membuatnya tidak berbahaya dengan mengubahnya. Senyawa residu oksida, sulfur, dan nitrida non-logam yang terjadi selama produksi baja disebut inklusi. Studi produksi baja bersih setidaknya itu bertujuan untuk membuat inklusi tidak berbahaya. Realisasi ini tergantung pada ketentuan kondisi termodinamika dan kinetik selama kegiatan produksi baja. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.